warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hermawati, masih dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu nih. Apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ya, betul sekali tentang teks anekdot. Sekarang sudah tidak asing lagi kan dengan teks anekdot, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai hal tentang teks anekdot. Mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan kalian juga sudah melihat contoh-contoh teks anekdot. Bahkan kalian sudah menganalisis teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Bagaimana apa yang kalian temukan? Sangat seru bukan? Jadi, apa itu teks anekdot? Ya, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, serta mengandung kritikan bahkan sindiran. Kita juga sudah membahas mengenai tujuannya. Tujuan utama dibuatnya teks anekdot adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran umum melalui cerita singkat. Fungsinya juga ada dua ya, ada fungsi primer dan fungsi sekunder. Masih ingat? Ya, fungsi pertama adalah fungsi primer, yaitu untuk mengungkapkan atau sebagai sarana mengekspresikan diri dari rasa kekecewaan, kejengkelan, bahkan kemarahan. Lalu ada fungsi sekundernya, yaitu sebagai sarana hiburan atau memberikan analogi, serta contoh dalam menjelaskan sesuatu yang dikemas secara humor. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita masih akan berhubungan dengan teks anekdot, yaitu mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot, baik secara lisan maupun tulisan. Pada pembelajaran kali ini juga, kalian diharapkan mampu membandingkan humor dan anekdot, menganalisis kritik yang disampaikan, serta menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahaskan bahwa teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan mengandung kritikan atau sindiran. Tapi, apakah cerita lucu selalu dikategorikan sebagai anekdot? Ya, seringkali orang-orang menyamakan dua hal tersebut, padahal mereka memiliki perbedaan. Untuk memahaminya, kita simak dulu yuk video berikut ini. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawanara. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu pucat, jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabeda. Nah, bagaimana teman-teman video tadi? Sungguh tukang yang malang. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, coba ingat-ingat lagi mengenai dosen yang menjadi pejabat. Kita bedakan ya keduanya. Nah, kalau puisi yang tadi itu ide ceritanya hanya rekaan. Tapi kalau yang dosen menjadi pejabat berdasarkan kisah nyata atau peristiwa nyata ya. Kemudian isi dari puisi yang tadi dibacakan mengenai masalah kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang dosen menjadi pejabat itu berhubungan dengan orang banyak dan membahas tentang orang penting. Selain itu, fungsi komunikasi dari puisi yang tadi juga hanya untuk menghibur, berbeda dengan dosen yang menjadi pejabat.
yang di dalamnya mengandung kritikan atau sindiran terhadap pemerintah. Berdasarkan fungsi komunikasinya juga, teks puisi tadi itu hanya bersifat menghibur. Tetapi kalau dosen yang menjadi pejabat itu berisi kritikan atau sindiran. Nah, teman-teman, berdasarkan video tadi yang tentang puisi tukang sayur dan tukang buah, jika kita bandingkan dengan dosen yang menjadi pejabat atau teks anekdot yang sudah kalian analisis, yaitu cara kodanya membaca buku, kita dapat menyimpulkan nih perbedaan dari humor dan anekdot. Perbedaan yang pertama, anekdot memiliki makna yang tersirat, artinya bukan makna yang sesungguhnya. Tetapi kalau humor tidak memiliki makna tersirat. Yang kedua, anekdot mengandung kritikan atau sindiran terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat. Tetapi kalau humor hanya sebatas hiburan saja. Perbedaan yang ketiga, topik yang dibahas anekdot berhubungan dengan khalayak ramai. Makanya biasanya anekdot ini membahas mengenai orang-orang penting. Berbeda dengan humor, topiknya itu topik umum dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari saja. Sehingga tidak berhubungan dengan khalayak ramai. Nah, selain kita menemukan perbedaan antara humor dan anekdot, kita dapat menemukan persamaannya loh. Apa itu? Ya, persamaan antara anekdot dan humor adalah sama-sama bersifat lucu. Meskipun ide cerita dari anekdot berdasarkan kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan juga merupakan rekaan dan biasanya mengganti nama tokoh, tempat, atau peristiwa yang terjadinya. Nah, teman-teman, telah kita ketahui bersama juga bahwa anekdot itu mengandung kritikan. Kritik dalam anekdot disampaikan melalui sindiran, sehingga tidak disampaikan secara langsung. Bayangkan jika secara langsung, mungkin baku hantam. Tidak ya. Jadi, disampaikan secara tidak langsung itu agar tidak menimbulkan konflik dan orang yang dikritisinya itu tidak tersinggung. Jadi, pesan yang ingin disampaikan atau kritik yang ingin disampaikannya itu bisa diterima dengan baik tanpa ketersinggungan dari orang yang dikritisi. Nah, makanya dalam penyajian anekdot itu disajikan sebuah kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis. Apa itu ya idiomatis? Idiomatis adalah sebuah kata kiasan yang mengandung makna bukan sebenarnya. Nah, contohnya ada kata kursi. Kursi ini mengandung makna idiomatis, yaitu tidak sebenarnya. Kursi di sini artinya jabatan. Kemudian ada kata-kata takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kalimat itu juga bersifat idiomatis yang artinya takut jabatannya diambil alih oleh orang lain. Mungkin kalian juga bisa menemukan dalam cara kalian membaca buku. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa makna tersirat berbeda dengan kritikan atau sindiran dalam teks anekdot. Jadi, makna tersirat ini lebih kepada pesan moral atau tujuan apa yang ingin disampaikan kepada seseorang yang dikritisi. Jadi, dua hal itu berbeda ya teman-teman. Makna tersirat ya makna tersirat, apa pesan moralnya, apa yang ingin disampaikan, apa tujuannya. Tetapi kalau kritik atau sindiran, itu adalah sebuah konsepnya. Nah teman-teman, itu tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Wah, kita sudah mengenal lebih dalam mengenai teks anekdot ini ya. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian, apakah kalian benar-benar sudah mengenal lebih dalam mengenai teks anekdot ini? Silakan kerjakan lembar kerja yang sudah saya bagikan. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sebelumnya saya punya kata mutiara dari Imam Syafi'i. Jika kalian tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!